It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo teman-teman, selamat datang di vlog kali ini. Kita akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu teori dan filsafat pengembangan sumber daya manusia. Kenapa sih itu penting? Karena bukan sekedar alat produksi, melainkan aset strategis yang menentukan keberhasilan organisasi. Mari kita lihat bagaimana teori dan filsafat memberikan dasar kuat dalam mengembangkan sumber daya manusia. Dan di sini kita akan membahas materi pertama dengan bagian penjelasan tentang teori dan filsafat manajemen sumber daya manusia. Menurut Yakin dan Rusidian, manajemen sumber daya manusia berbeda dengan manajemen personalia. Kalau personalia lebih fokus pada administrasi, kemudian manajemen sumber daya manusia justru menekankan pengembangan potensi manusia untuk mendukung tujuan jangka panjang organisasi. Jadi pengembangan sumber daya manusia bukan hanya soal keterampilan teknis, tapi juga soal kreativitas, kemampuan berpikir kritis manusia. Kemudian peran teori dalam pengembangan sumber daya manusia ini yaitu mengembangkan sumber daya manusia menjadi dasar dalam merancang pelatihan, menentukan kompetensi yang perlu dikembangkan, hingga mengarahkan metode agar lebih efektif. Nah, teori juga membantu mengurangi kesalahan dalam kebijakan sumber daya manusia. Manajemen proses pengembangan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan teori organisasi punya pedoman yang jelas untuk meningkatkan kinerja yang produktif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi teori. Nah, di sini fungsi teori dalam sumber daya manusia antara lain membantu memahami fenomena tenaga kerja menjadi dasar perencanaan, pedoman, pengambilan keputusan hingga alat evaluasi program. Di sini teori juga melatih cara berpikir kritis dan sistematis hingga pengembangan sumber daya manusia tidak dilakukan asal-asalan, melainkan berbasis analisis yang mendalam. Kemudian, filsafat pengembangan sumber daya manusia ini menekankan nilai kemanusiaan, etika, keadilan, dan pemberdayaan. Artinya, pengembangan tidak fokus pada keterampilan teknis, tetapi juga membentukkan karakter moral, kesadaran sosial. Dan di sini menurut James K. Hebelman, filsafat adalah kebijakan logis dalam menghadapi personal hidup. Jadi, filsafat ini memberikan arahan agar pengembangan sumber manusia tidak kehilangan nilai kemanusiaan. Kemudian landasan filosofi dan praktis. Nah, di sini secara filosofinya pengembangan sumber daya manusia berlandaskan pandangan humanistik, yaitu manusia yang punya potensi untuk berpikir, belajar, mengaktualisasikan diri. Praktisnya yaitu organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran yang berkelanjutan, kesejahteraan, pengembangan karakter. Dengan begitu, pengembangan sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tapi juga aspek intelektual, moral, dan sosial. Selanjutnya, poin yang sangat penting tentang pengembangan yang berkelanjutan ini yaitu pengembangan sumber daya manusia harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan insidental perubahan teknologi dan tren pasar. Nah, menuntut karyawan untuk terus beradaptasi. Karena itu, pengembangan sepanjang karir menjadi krusial agar kompetensi meningkatkan, stabil, dan daya saing tetap terjaga. Di sini, teori dan filsafat memberikan kerangka agar pengembangan sumber daya manusia berjalan dengan konsisten dan etis. Kesimpulannya di sini, dari semua materi yang sudah saya jelaskan, teori dan filsafat pengembangan sumber daya manusia memberikan landasan yang ilmiah sekaligus nilai kemanusiaan. Teori membantu merancang dan mengevaluasi
Itulah penjelasan dari saya. Sampai jumpa di episode berikutnya.